Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Antasena Mahendra, Alas Talangan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alas Talangan. Sialan, siapa kalian sebenarnya? Penjaga yang berhadapan dengan Bima mulai gentar dan kehilangan fokus hingga membuat dirinya tidak sadar kalau Bima sudah bersiap melayangkan serangan ke wajahnya. Jangan alihkan pandanganmu jika sedang bertarung. Sebuah pukulan telak meluncur dari tangan Bima menghantam penjaga tersebut hingga terpental dan terhuyung. Ia akhirnya tidak sadarkan diri. Bima, Suko, dan Reza merasa lega karena berhasil mengalahkan semua penjaga, termasuk Ingon dari Mbah Jawi. Tanpa membuang waktu, mereka segera masuk ke dalam ruangan yang disebutkan penjaga untuk melihat kondisi anak-anak yang diculik. Ketika pintu ruangan dibuka, tampak 8 anak duduk berhimpitan dengan wajah yang penuh ketakutan. Mereka terlihat lemah, tetapi ketika melihat Bima, Suko, dan Reza, ada sorot kelegaan di matanya. Rupanya mereka juga menculik anak-anak desa sebelah. Anak-anak yang diculik terlihat lemas dan takut di sudut ruangan. Raut wajah mereka mencerminkan ketidakpastian dan trauma akibat peristiwa yang mereka alami. Tanpa membuang waktu, Bima, Suko, dan Reza segera mendekati mereka, memastikan keadaan semua anak tersebut. Kalian baik-baik saja? Anak-anak itu mengangguk dengan cepat dan salah satu dari mereka berkata, "Tolong kami takut." Tidak usah khawatir lagi. Kalian aman sekarang. Kami akan membawa kalian pulang ke desa. Setelah memastikan anak-anak dalam keadaan baik, Bima, Suko, Reza, dan ke-8 anak segera meninggalkan ruangan itu. Mereka kembali ke desa dengan hati lega karena misi penyelamatan telah berhasil. Sementara itu, dalam kegelapan malam, mobil bak dengan rombongan padepokan terus melaju dengan kecepatan tinggi. Pemandangan di dalam mobil menjadi semakin tegang, terutama bagi pemuda berambut gondrong yang mencoba menahan rasa mualnya. Ya Allah, turunkan saja dulu, Mbah. Saya benar-benar tidak kuat. Salah sendiri maksa ikut. Ya kalau gak ikut, aku di desa sama siapa lo? Gak ada temennya. Sabar sebentar lagi. Ini urusan penting dan kita harus cepat. Yo alon-alon tapi, Mbah. Pemuda berambut gondrong mencoba menahan diri sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Jalanan yang bergelombang membuat mobil meluncur dengan tidak stabil dan rasa mual semakin menjadi. Sementara itu, kehadiran rombongan ini menjadi elemen penting dalam pertempuran besar yang akan terjadi. Mereka membawa misi yang mempertaruhkan banyak nyawa. Semua orang di dalam mobil merasakan ketegangan dan tanggung jawab besar yang menghantui perjalanan mereka. Takdir telah merajut benangnya dan sekarang mereka semua bergerak menuju titik pertempuran yang maha besar. Semua kekuatan, keberanian, dan tekad yang mereka bawa menjadi kunci dalam menghadapi malam yang penuh ketegangan ini. Pedal gas mobil terus diinjak menghasilkan deru mesin yang menyatu dengan kecepatan malam. Mobil bak berisi 2 orang paruh baya, 1 pria berambut gondrong yang sedang menahan muntah, dan beberapa murid dari Padepokan Wisanggeni melaju dengan cepat menuju desa Bonorowo. Jalanan yang tidak rata membuat perjalanan terasa berguncang,
Dan di belakang mobil, beberapa murid tampak mencoba meredahkan mual mereka. Ketika mobil memasuki wilayah desa Bonorowo, Mbah Arto yang duduk di kursi pengemudi memperlambat laju kendaraan. Suasana sekitar terasa hening dan tegang. Lampu-lampu rumah menyala redup, menciptakan jejak cahaya di tengah kegelapan malam. Di jalan-jalan desa yang sempit, rumah-rumah tradisional dengan genteng dan dinding tembok bata terlihat seperti penjaga setia yang menyimpan sejuta cerita. Namun, yang mencolok adalah kesunyian yang tidak biasa. Desa Bonorowo yang biasanya hidup dan ramai kini terlihat sepi. Tidak ada suara anak-anak bermain, teriakan pedagang, atau riuh rendah pasar malam. Seakan-akan desa itu menahan nafas, menanti sesuatu yang tak terduga. Mbah Arto menatap dengan serius, mencermati setiap sudut desa. Matahari telah lama tenggelam, dan bulan purnama menerangi keheningan yang memayungi desa Bonorowo. Suasana yang sepi ini membawa ketegangan yang terasa di udara, seperti misteri besar yang tengah melingkupi desa tersebut. Mbah, mandek saya mbah. Aku sudah tidak tahan lagi. Wes Ron aja jangan lama-lama, tak tinggal di sini kamu kalau lama. Kuncoro yang sejak tadi mencoba keras menahan mualnya akhirnya menyerah pada dorongan lambungnya yang memberontak. Dengan tergesa-gesa dia segera keluar dari mobil dan menemukan sembarang tempat untuk menyalurkan isi perut yang tidak kooperatif. Mbah Arto dan beberapa murid yang lainnya hanya bisa tertawa melihat tingkah Kuncoro yang sepertinya sudah kalah dalam pertarungan dengan mabuk perjalanan. Wajah Kuncoro yang pucat seketika berubah menjadi merah tomat ketika dia mencoba menjelaskan kondisinya yang malang. Kok sepi sekali yo desa ini. Yo mungkin warga desa sudah pergi lebih dulu ke alas talangan toh. Aku merasakan energi besar dari arah ujung desa. Aku rasa itu tempatnya. Mbah Aryo dan Mbah Arto dapat merasakan sebuah tekanan energi besar yang melingkupi desa ini, terutama dari ujung desa yang tidak lain adalah alas talangan. Kalau begitu kita harus cepat ke sana. Coro, cepat. Wes durung. Wes bah, aku di belakang saja sama yang lain. Ya wes cepat kita jalan lagi. Kuncoro segera naik ke bagian belakang mobil bak dengan penuh kelegaan bergabung dengan para murid padepokan Wisanggeni yang duduk bersama di sana. Rambut gondrongnya yang panjang berkibar-kibar tertangkap angin dan tanpa disadari, ujung rambutnya bersentuhan dengan wajah beberapa murid di sekitarnya. Mas, ini ketombennya terbang semua, gak bisa dikuncir apa? Sembarangan kalau ngomong. Aku selalu keramas di depan salon. Keramas di salon maksudnya mas? Yo sambil dengerin musik depan salon toh. Tak kira keramasnya di salon. Eman-eman toh kalau ke salon. Mending uangnya buat beli sate kelatak. Kuncoro tertawa sambil menyisir rambutnya dengan tangan, mencoba menjaga agar tidak terlalu mengganggu teman-temannya. Namun setiap kali mobil melaju lebih cepat, rambut gondrongnya semakin tak terkendali, membuat sedikit kegaduhan. Sementara itu Mbah Arto yang duduk di depan sebagai pengemudi terus berkendara dengan penuh kewaspadaan. Matanya terus memandangi jalan yang mereka lewati. Ketegangan semakin terasa dan aura misterius desa Bonorowo semakin menguar di malam yang gelap. Di tengah perjalanan, 3 orang pria sedang berlari menuju arah yang sama dengan mereka. Mbah Arto yang melihat itu segera mengarahkan kemudinya menuju 3 orang tersebut untuk bertanya pada mereka. Seperti tidak asing. Mbah Arto merasa tidak asing dengan salah satu orang yang sedang berlari itu. Sedangkan Kuncoro yang berada di belakang menyipitkan mata ke arah 3 orang yang sedang berlari. Lalu seketika tersenyum saat menyadari siapa mereka. Kuncoro berteriak memanggil salah satu dari mereka. Reza! Tak salah lagi, 3 orang yang mereka lihat adalah Reza, Suko, dan Bima.
Reza yang mendengar teriakan Kuncoro seketika menghentikan langkah lalu menoleh ke arah tempat suara teriakan itu berasal. Itu suara kerucu kayaknya. Suko mencoba memfokuskan pandangannya yang silau karena lampu mobil yang mengarah ke tempatnya. Iya mas, itu Mbak Arto dan yang lainnya. Mbah Arto menghentikan mobilnya tepat di hadapan Reza, Suko, dan Bima. Mereka senang Mbah Arto dan yang lainnya bisa datang tepat waktu. Kalian ngapain lari-larian? Loh, Mbak Arya juga datang toh? Apa yang sedang terjadi, Suko? Suko menghampiri Mbak Arto lalu menceritakan semuanya pada dirinya, termasuk penyelamatan anak-anak yang diculik untuk dijadikan tumbal. Suko mengatakan kalau mereka bertiga berhasil mengamankan anak-anak tersebut di rumah kepala desa. Dan sekarang mereka bertiga ingin menuju Alas Talangan untuk menyusul Mahendra. Kita harus segera menuju Alas Talangan, Mbah. Mas Sena dan Mas Aswan sedang berhadapan dengan Rojo Gendruwo. Rojo Gendruwo? Apa Sena gagal untuk memperkuat segelnya? Prasasti untuk memperkuat segel sudah dihancurkan oleh orang-orang dari Padepokan Wirogeni yang menghasut warga untuk melakukan ritual pemujaan pada Rojo Gendruwo, Mbah. Gawat, mereka dalam bahaya. Cepat naik, ceritakan sambil jalan menuju ke sana. Suko masuk ke dalam mobil di kursi depan, sedangkan Bima dan Reza ikut di belakang bersama Kuncoro dan murid-murid Wisanggeni. Sembari menuju Alas Talangan, Suko juga memberitahu Mbah Arto kalau mereka tidak hanya berhadapan dengan makhluk halus saja, tapi sebuah padepokan yang menganut ilmu hitam. Jadi Padepokan Wirogeni juga ikut andil dalam permasalahan ini. Nggih, Mbah. Pimpinan Padepokan Wirogeni bersama murid-muridnya dan ingon miliknya juga ikut serta dalam ritual ini. Rupanya mereka masih melanjutkan kesesatan itu. Simba mengenal Padepokan Wirogeni. Dulu Wisanggeni dan Wirogeni berada di satu wadah, yaitu Padepokan Patigeni, Suko. Hah? Beneran kita satu wadah dengan mereka? Iya, Suko. Banyak yang belum kamu ketahui mengenai keluarga Wisanggeni. Mbah Arto menjelaskan kalau dulu di sebuah desa terpencil terdapat sebuah padepokan yang dikenal dengan nama Padepokan Patigeni. Padepokan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang disebut Doro Patigeni, yang sebenarnya adalah jelmaan jin Kologeni yang memberikan kekuatan dan kekuasaan pada pengikutnya. Padepokan Patigeni bukanlah padepokan yang mengajarkan kebaikan. Mereka adalah penganut ilmu hitam yang menggunakan kekuatan mereka untuk merampas dan menghabisi orang-orang yang menghalangi tujuan mereka. Mereka sering melakukan ritual-ritual gelap yang melibatkan pengorbanan jiwa manusia untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Memanfaatkan kekuatan yang diberikan oleh Doro Patigeni untuk mencapai tujuan jahat mereka. Setelah Padepokan Patigeni dikalahkan dengan tersegelnya Kologeni, Padepokan mulai terpecah menjadi 4 bagian, yaitu Wirogeni, Surogeni, Wisanggeni, dan Geni Ireng. Dari keempat padepokan tersebut, hanya Wisanggeni yang memilih ke jalan kebaikan. Sisanya masih melanjutkan tujuan mereka yang ingin membangkitkan kembali Doro Patigeni. Kenapa Simba tidak pernah cerita padaku? Simba kira mereka sudah tidak lagi melanjutkan tujuan tersebut. Jadi Simba merasa tidak perlu menceritakan sejarah kelam itu. Suko masih tidak menyangka ternyata keluarga Wisanggeni dulunya sempat berada dalam lingkup kegelapan. Namun dirinya juga bersyukur karena leluhurnya Ki Sabda sudah memilih jalan kebaikan. Berarti benar tujuan mereka meminta bantuan Rojo Gendruwo untuk membangkitkan pemimpin mereka di Segoro Gede. Segoro Gede? Mbah Aryo terkejut Suko menyebut nama tempat terkutuk itu. Nggih, Mbah, tujuan mereka yang sebenarnya adalah itu. Sudah
Sudah lama sekali aku tidak mendengar nama tempat itu. Mungkin memang ini sudah ditakdirkan untuk kita ikut andil toh. Bener yo. Ini membuatku sedikit nostalgia masa lalu. Jika saja Suseno ada di sini. Sukut Celingukan tidak mengerti perbincangan Mbah Arto dan Mbah Aryo, namun dari perbincangan itu menggambarkan seolah mereka pernah berhadapan dengan permasalahan Segoro Gede. Sementara itu, Bima dan murid-murid Padepokan Wisanggeni yang berada di belakang sedang asik mendengarkan percakapan Reza dan Kuncoro. Kamu sih gak ikut, Coro. Kemarin aku makan tumpeng 2 tingkat sendirian. Oh, enak banget makan tumpeng 2 tingkat kamu, Za. Ya jelas. Tapi kamu tidak usah khawatir. Kata kepala desa di sini, setelah urusan selesai bakal ada pesta makan-makan. Yang bener kamu, Za. Ngapain aku bohong? Wong kepala desanya sendiri yang ngomong. Asik. Jadi gak sabar aku. Reza adalah pribadi yang tidak pernah lepas dari kegemarannya akan kuliner, terutama makanan tradisional. Saat berada di tengah-tengah misi serius seperti ini, cerita tentang tumpeng 2 tingkat yang disantapnya sendiri menjadi sedikit hiburan ringan. Namun tidak bagi Bima. Kekhawatiran dan ketegangan masih melingkupi pikirannya mengenai Pak Gandhi dan warga desa Bonorowo. Di alas talangan, suasana hening menyelimuti warga desa yang berkumpul di depan alas talangan. Setiap warga tampak mempersiapkan sesembahan dengan penuh kehati-hatian, sebagai bentuk penghormatan pada kekuatan gaib yang diyakini menghuni hutan tersebut. Beberapa sesembahan yang dipersiapkan mencerminkan keberagaman kepercayaan dan keyakinan warga desa. Di tengah-tengah mereka terdapat sejumlah lilin yang dinyalakan, memancarkan cahaya redup yang menambahkan kesan magis di sekitar area sesembahan. Sebuah tumpeng tinggi yang dihiasi dengan daun pisang dan kembang warna-warni diletakkan di pusat sesembahan. Tumpeng tersebut menjadi lambang keselamatan dan harapan masyarakat desa Bonorowo. Sejumlah rerendem atau sesajen diletakkan di sekitar sesembahan. Rerendem tersebut berisi berbagai jenis buah, bunga, dan dupa. Masing-masing elemen sesajen memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan perlindungan, kesuburan, dan kesejahteraan. Setiap sesembahan diposisikan dengan teliti, menciptakan tatanan simbolis yang syarat akan makna. Warga desa bersiap untuk melakukan ritual yang mereka yakini akan menjaga keseimbangan alam dan melindungi desa dari ancaman yang tidak terlihat. Mbah Jawi melangkah ke depan sesembahan itu, lalu mengambil posisi duduk bersila sambil membakar kemenyannya. Mulut Mbah Jawi mulai berkomat kamit seperti sedang membaca sesuatu. Wahai Rojo Gendruwo, penguasa alas talangan, datanglah. Aku sudah mempersiapkan sesembahan dan tumbal untuk menyambut kedatanganmu. Tak lama setelah Mbah Jawi membacakan mantra, suara geramannya disusul suara berdebam langkah kaki mulai terdengar. Warga desa yang mendengar itu seketika merasa takut. Mata mereka tidak bisa berhenti melirik sekitar alas talangan, mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Suasana di alas talangan menjadi semakin tegang. Warga desa yang berkumpul merasa gemetar dan rasa takut melingkupi hati mereka. Suara geram dan langkah kaki semakin mendekat, menciptakan ketegangan yang nyata di udara malam yang sunyi. Beberapa orang mencoba menahan napas mereka, sementara yang lain memandang satu sama lain dengan tatapan penuh kekhawatiran. Wajah-wajah pucat mencerminkan kecemasan yang mendalam dan keberanian mulai tergantikan oleh ketidakpastian. Mbah Jawi tetap fokus pada ritualnya. Kemenyan yang terbakar mengeluarkan asap yang harum, menciptakan suasana mistis di sekitar sesembahan. Setiap detik terasa seperti waktu yang membeku, seolah-olah alam itu sendiri menahan napas dalam antisipasi akan kehadiran Rojo Gendruwo. Pergi, semuanya pergi dari sini. Apa-apaan kau Gandhi? Kenapa kau menyuruh warga desa pergi?
pergi, kalian akan dijadikan tumbal Raja Gendruwo oleh Mbah Jawi dan Baskara. Pak Gandhi tidak menggubris perkataan Baskara. Mbah Jawi dan Baskara terkejut. Pak Gandhi mengetahui tujuan mereka, tidak ingin rencananya gagal. Mbah Jawi segera memerintah Baskara untuk menghentikan Pak Gandhi. Baskara, urus orang itu. Baik, Mbah. Warga saling pandang, bingung harus berbuat apa. Mereka takut dan ingin pergi seperti yang diperintahkan Pak Gandhi. Namun di sisi lain, mereka juga ingin tetap melanjutkan ritual agar tidak ada lagi anak-anak desa yang diculik. Kalian tidak usah khawatir, anak-anak kalian sedang diselamatkan. Apa perkataan Pak Gandhi itu benar? Bohong, jangan dengarkan dia, atau akan semakin banyak lagi anak desa yang hilang. Saya akan bertanggungjawabkan ucapan saya ini dengan nyawa saya sendiri. Apabila perkataan saya ini bohong. Sebuah pukulan dari Baskara melayang ke pipi Pak Gandhi, membuat dirinya seketika tersungkur di tanah. Jangan dengarkan Gandhi, dirinya sudah bekerja sama dengan Ki Jarot. Pak Gandhi kembali bangkit, tidak ada waktu baginya untuk tersungkur di tanah selagi nyawa warga desa terancam. Orang yang sudah menculik mereka adalah Baskara dan Mbah Jawi, bukan Ki Jarot. Anak-anak yang hilang disekap di rumah Baskara. Dan sekarang anakku Bima bersama temannya sedang menuju ke sana untuk membebaskan mereka. Bak tersambar petir di siang bolong. Mata Baskara mulai melebar tatkala mendengar pernyataan Pak Gandhi. Warga desa bergunjing mengenai perkataan Pak Gandhi. Mereka mulai tersentuh dengan usaha Pak Gandhi yang kembali bangkit dari pukulan Baskara. Warga desa menjadi semakin panik dan bingung. Mereka tidak mengira bahwa ritual mereka akan bertabrakan dengan kekuatan gaib yang begitu kuat. Pak Gandhi mencoba menjelaskan kembali pada warga bahwa anaknya sudah dalam perjalanan menyelamatkan yang lain. Kalian harus percaya pada saya. Ritual harus dihentikan. Pak Gandhi berusaha meyakinkan warga. Sasno, salah satu warga yang anaknya menjadi korban, seketika berdiri di samping Pak Gandhi. Lebih baik kita ikuti perkataan Pak Gandhi. Dia adalah orang kepercayaan desa Bonorowo. Ingat, kita memilihnya untuk jadi kepala desa adalah karena sifat kejujuran Pak Gandhi. Para warga saling tatap lalu memberi kode sebuah anggukan pada warga lainnya. Mereka mulai menyadari akan perkataan Sasno. Pak Gandhi dipilih menjadi kepala desa karena kejujuran dan ketegasannya dalam mengambil tindakan. Satu persatu dari mereka mulai berdiri dan mulai mendengarkan perkataan Pak Gandhi. Baiklah Pak, kami akan dengarkan perkataan Bapak. Semua warga seketika berbondong-bondong beranjak keluar dari alas talangan. Namun baru beberapa langkah mereka terhenti tatkala puluhan orang berpakaian serba hitam menghadang jalan mereka. Pak Gandhi terkejut dengan jumlah anak buah Mbah Jawi yang semakin bertambah banyak. Seorang parubaya dengan tongkat di tangannya muncul dari dalam kerumunan orang yang menghadang warga desa. Kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Apa-apaan ini? Siapa kau? Aku Kusumo, pemimpin Padepokan Surogeni. Kami datang untuk membantu Padepokan Wirogeni melakukan penumbalan. Dasar manusia-manusia biadab. Ayo semua, kita lawan mereka untuk keluar dari tempat ini. Bentrokan singkat terjadi di antara warga desa dan murid-murid Padepokan Surogeni yang dipimpin oleh Ki Kusumo. Meskipun warga desa berusaha keras untuk melawan, namun kekuatan dan keterampilan bela diri murid-murid Padepokan Surogeni yang terlatih membuat mereka sulit untuk diatasi. Suara dentuman pukulan dan sorakan pertempuran menciptakan ketegangan di alas talangan. Warga desa satu persatu terpaksa menyerah di hadapan kekuatan lawan yang terlalu kuat. Pak Gandhi berusaha untuk membimbing mereka, namun terlalu banyak murid Padepokan Surogeni yang mereka hadapi. Ki Kusumo hanya tertawa sinis melihat perjuangan warga desa. Percuma saja, kalian bukanlah tandingan murid-muridku. Terima saja nasib kalian. Beberapa warga desa terjatuh dan merasa putus asa. Keadaan semakin sulit.
Dan tampaknya belum ada jalan keluar. Pak Gandhi dengan hati berat harus mengambil keputusan untuk mencari solusi di tengah kekacauan ini. Dalam keheningan malam, sebuah bayangan tragedi besar melintas di ufuk. Ancaman kegelapan yang menganga menandakan bahwa sebuah ujian besar akan menguji keberanian dan tekad kami. Jika gagal, tidak hanya kemenangan yang akan terlepas dari genggaman, tetapi nyawa-nyawa tak bersalah akan berjatuhan, menambah daftar tragedi yang akan diukir dalam sejarah. Namun di dalam kegelapan yang pekat, kami tidak boleh menyerah pada keputusasaan. Kami harus menyatukan kekuatan, tekad, dan keberanian untuk menghadapi malam yang menegangkan ini. Meskipun harga yang harus dibayar mungkin besar, kami bersumpah untuk melindungi nyawa yang tak bersalah, menjaga cahaya kebenaran menyala, dan mencegah tragedi besar tersebut menjadi kenyataan. Pertempuran ini bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga spiritual dan moral. Keputusan yang kami ambil tidak hanya mempengaruhi nasib kami sendiri, tetapi juga takdir banyak orang. Dalam bayangan kematian yang mengancam, kami harus menyatukan kekuatan untuk mengubah takdir, mencegah tragedi, dan membawa terang dalam gelap. Dalam kegelapan yang semakin terasa pekat, Raja Gendruwo muncul di hadapan kami. Tubuhnya yang besar dan berbulu bertanduk tajam di bagian kepalanya, memberikan kesan menakutkan. Taring-taring panjangnya menonjol menggambarkan keganasan yang terkandung di dalamnya. Raja Gendruwo menatap kami dengan sepasang mata merah yang memancarkan aura kegelapan. Mata tersebut seolah-olah memiliki kekuatan untuk menembus hati dan menakuti setiap yang melihatnya. Liur yang terus mengalir dari ujung bibirnya menciptakan jejak hitam di tanah, memberikan kesan ancaman yang lebih nyata. Bentuknya yang besar memenuhi hutan dan membuat atmosfer semakin tegang. Bayangan Raja Gendruwo seakan menutupi segalanya, menciptakan perasaan tercekam di dalam hati. Hembusan angin yang dingin dan bau tengik dari makhluk ini menggiring ketegangan semakin dalam. Aku, Aswan, dan Ki Jarot masih terdiam merasakan tekanan yang begitu besar dari sosok yang berada di hadapan kami saat ini. Bola matanya yang besar melirik ke arah kami satu persatu. Gimana makanannya? Kami tak menjawab, masih terkejut melihat rupa dan ukuran Raja Gendruwo yang melebihi ekspektasi. Dulu sewaktu aku berhadapan dengan sedikit rohnya, ukurannya tidak sebesar ini. Ki Jarot masih berdiri di depan kami, tidak ada raut wajah takut sedikit pun dari Ki Jarot, seolah sudah siap untuk mengambil tindakan apabila Raja Gendruwo menyerang. Sementara Raja Gendruwo masih menatap tajam, sosok-sosok aneh dengan berbagai bentuk yang menyeramkan mulai keluar dari dalam gerbang kuno. Mereka bergerak dalam barisan seolah-olah diatur oleh kekuatan yang tidak terlihat. Menuju suatu arah tanpa ragu, aku, Aswan, dan Ki Jarot masih terdiam di tempat, terpana melihat peristiwa di depan mata kami. Meskipun suasana sudah tegang, kehadiran sosok-sosok aneh ini membuat ketegangan semakin melonjak. Raja Gendruwo kembali mengangkat kepalanya dan melirik ke arah tempat para sosok aneh itu pergi. Sebuah tawa bergema dari mulutnya yang besar menciptakan suasana yang mencekam. Rupanya di sana makanannya. Tanpa memperdulikan kami, Raja Gendruwo bergerak maju menuju arah yang sama dengan sosok-sosok aneh tadi. Langkahnya yang besar dan berat meninggalkan getaran di tanah, menciptakan ketegangan semakin dalam di udara. Saat Raja Gendruwo melewati kami, rasanya seperti hawa dingin menusuk tulang, namun dia tidak menghiraukan keberadaan kami. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada arah yang dituju oleh sosok-sosok aneh itu. Setelah Raja Gendruwo melewati kami, tiba-tiba sebuah tamparan keras melayang ke pipiku dan Aswan. Hei, bocah, sadarlah. Warga desa dalam bahaya. Aku dan Aswan tersadar saling pandang sembari memegangi pipi yang masih terasa panas. Kami berputar melihat ke arah Raja Gendruwo dan makhluk lainnya yang sedang menuju ke arah perbatasan. Mereka ingin kemana, Ki? Ritual sudah dilaksanakan. Raja Gendruwo dan makhluk lainnya menuju ke perbatasan untuk menerima sesembahan. Bisa-bisanya aku malah terperangah karena melihat wujud asli Raja Gendruwo. Beruntung ada Ki Jarot yang segera menyadarkan kami. Ayo cepat kita ke sana.
Ki Jarot segera berlari lebih dulu menuju perbatasan. Aku dan Aswan mengikutinya dari belakang sembari memperhatikan sekitar alas talangan. Dalam kegelapan hutan yang semakin pekat, langkah kami terus memburu Raja Gendruwo dan makhluk-makhluk aneh yang mengarah ke perbatasan. Aku, Aswan, dan Ki Jarot melintasi hutan dengan cepat menghadapi serangan makhluk-makhluk tak terlihat yang tak henti-hentinya menghadang. Saat kami melaju lebih dalam, terdengar suara mendesis dan hembusan angin dingin menyusup di antara pepohonan. Sosok-sosok yang menyeramkan seperti Banaspati dengan mata merah menyala, kuntilanak hitam, dan makhluk-makhluk setengah tubuh yang melayang di udara mengitari kami sambil melepaskan jeritan-jeritan menyeramkan. Beberapa makhluk bahkan mencoba menyerang dari segala arah, meludahi kami dengan liur hitam yang melelehkan batu, melempar cakaran, dan bahkan melemparkan batu-batu besar. Jangan hentikan langkah kalian. Kita harus sampai ke perbatasan sebelum adanya nyawa yang ditumbalkan. Ketika kami semakin mendekati perbatasan, suasana semakin kacau. Makhluk-makhluk yang mengitari kami semakin banyak dan semakin agresif. Asap hitam menyelimuti sekitar dan teriakan-teriakan gaib terus menghantui. Makhluk-makhluk sialan, habis sekalian. Aswan membungkuk mengambil kuda-kuda seperti seekor harimau yang ingin menerjang mangsanya. Aura putih menyelimuti tangan dan kaki Aswan. Dengan gerakan cepat, Aswan menerjang sosok-sosok yang menghalangi kami. Aswan benar-benar terlihat begitu mengerikan. Setiap serangannya memisahkan kepala dan bagian tubuh mereka. Satu persatu makhluk mulai melebur menjadi abu. Jalan kami mulai terbuka. Aku dan Ki Jarot mempercepat langkah mengikuti Aswan. Tepat saat kami sampai di ujung hutan, kami berhenti bersembunyi di pepohonan. Terlihat Mbah Jawi dan salah satu orang parubaya yang baru aku lihat sedang membungkuk di hadapan Raja Gendruwo. Kami memperhatikan apa yang sedang mereka lakukan sebelum mengambil tindakan. Suasana di sekitar perbatasan terasa semakin mencekam. Warga desa melihat wujud Raja Gendruwo dengan ngeri dan ketakutan. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik, meraba-raba tangan yang gemetar, mencoba meredakan ketegangan di hati mereka. Sementara itu, Raja Gendruwo dan makhluk-makhluk aneh yang keluar dari gerbang kuno telah berkumpul di dekat perbatasan. Cahaya remang-remang dari bulan purnama memberikan pencahayaan redup di sekitar mereka. Makhluk-makhluk setengah tubuh, Banaspati, kuntilanak hitam, dan berbagai entitas lainnya berkumpul sambil mengeluarkan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Warga desa yang berada di sekitar perbatasan memandangi dengan tatapan yang penuh rasa takut. Beberapa dari mereka saling berpegangan tangan mencari dukungan satu sama lain di tengah ketakutan yang melanda. Rupanya Kusumo dan muridnya juga berada di sini. Dia siapa, Ki? Dirinya adalah pemimpin dari Padepokan Surogeni yang masih ada ikatan dengan Padepokan Wirogeni. Surogeni? Aku dan Aswan saling pandang terkejut mendengar nama Surogeni. Kami merasa tidak asing dengan nama padepokan tersebut. Nama itu bukannya Padepokan Cokro dan Kareng yang pernah kita hadapi di Gunung Slamet? Iya, Wan. Berarti benar kalau mereka masih memiliki tujuan untuk membangkitkan Doropati Geni. Pantas saja orang-orang berpakaian serba hitam jumlahnya bertambah. Bocah, tetap fokus dengan yang ada di hadapan kita sekarang. Mereka mulai bergerak. Aku dan Aswan kembali memperhatikan Raja Gendruwo dan Mbah Jawi dari balik pepohonan. Jadi kalian yang sudah menyiapkan makanan untukku. Benar, Rojo. Kami mempersembahkan semua ini beserta tumpel untuk menyambut kebangkitan Rojo. Bagus sekali. Bawa tumbalnya ke hadapanku. Baik, Rojo, akan kami bawakan. Mbah Jawi segera berbalik arah memberi perintah pada muridnya untuk membawa dua orang warga ke hadapan Raja Gendruwo. Kericuhan terjadi tatkala mereka menarik dua orang warga. Mereka saling berpegangan tangan berusaha agar tidak dibawa ke hadapan Raja Gendruwo. Isak tangis dari warga mulai menghiasi tempat ini. Anak buah Mbah Jawi tidak segan-segan untuk menghajar orang yang menghalangi mereka. Kita tidak boleh membiarkan Raja Gendruwo mendapatkan tumbal.
Lalu bagaimana, Ki? Apa kita serang langsung saja? Tunggu sebentar. Kita harus mencari celah agar mereka tidak menyadari serangan kita. Jawi dan Kusumo pasti akan menghalangi kita. Aku dan Aswan mengangguk. Kami kembali menganalisa situasi ini. Dua orang warga desa dihadapkan pada Raja Gendruwo. Jika Raja Gendruwo akan memakan tumpalnya, kita serang mereka. Baik, Ki. Tapi harus ada yang melindungi warga yang dikelilingi murid-murid Mbah Jawi dan Kusumo, Ki. Takutnya mereka malah justru mengancam kita dengan nyawa warga desa. Kau benar, harus ada yang melindungi mereka. Aku menoleh ke arah Aswan memberi kode sebuah anggukan. Kalau begitu, kami akan menyerang Raja Gendruwo dan menyelamatkan warga yang akan ditumbalkan, Ki. Dan Ki Jarot melindungi warga. Ki Jarot menoleh ke arahku dengan wajah sangarnya. Kenapa jadi dirimu yang memberi perintah? Hanya Ki Jarot yang bisa melindungi mereka. Ki Jarot terdiam lalu membuang muka. Jika kalian gagal, aku yang akan menghabisi kalian. Aku dan Aswan tersenyum. Kami mulai mengerti sifat Ki Jarot. Dirinya menjaga alas talangan juga dengan tujuan melindungi warga desa. Meskipun tertutup wajah dan nada bicaranya yang sangar, namun tidak bisa menyembunyikannya dari kami. Silahkan Rojo, ini tumbal pertama yang saya serahkan sebagai bukti pengabdian kami. Baiklah, akan aku terima. Suasana menjadi riuh karena suara tangisan dari warga yang semakin merasa takut. Raja Gendruwo mulai mengulurkan tangannya untuk mengambil tumbal yang ada di hadapannya. Sekarang, sebuah amalan yang kupelajari dari Simba sewaktu latihan di gua mulai kubacakan, sedangkan Aswan menggenggam kalung yang berada di lehernya sembari memejamkan mata. Asoka, tolong bantu aku. Aswan mulai membuka matanya lalu mengambil posisi membungkuk. Tubuhnya mulai diselimuti aura Asoka. Amalan yang kubacakan mulai merubah kepalan tanganku menjadi merah. Ki Jarot terperangah melihat perubahan tanganku. Hebat sekali kau bisa menggunakan ajian Brajamusti. Ajian Brajamusti merupakan salah satu ajian ilmu kanuragan yang biasa digunakan orang zaman dulu untuk melawan musuh saat berperang. Ajian ini merupakan ilmu tingkat tinggi dalam ilmu kanuragan. Ajian ini memiliki tingkat kedahsyatan dan keganasan yang luar biasa. Seseorang yang memiliki ajian ini akan memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa. Bahkan ajian ini bisa menghancurkan besi atau baja dengan hanya sekali pukulan. Orang yang mampu mempelajarinya adalah orang yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dan dapat mengontrol emosinya. Jika tidak, sang pemilik ajian ini akan dengan mudahnya melumpuhkan seseorang di sekitarnya karena permasalahan kecil. Hal itu juga yang membuat simbahku mewariskannya kepadaku saja, sebab Aswan masih belum bisa mengontrol emosinya. Jadi Aswan masih belum bisa mempelajarinya, namun sebagai gantinya, Aswan mempelajari sendiri teknik pukulan yang diajarkan Asoka. Wan, aku serang Raja Gendruwo. Kamu amankan orang yang ingin ditumbalkan itu. Oke, Indra. Ki Jarot segera beranjak lebih dulu menuju warga desa dengan senyuman yang tergurat di wajahnya. Aku dan Aswan tanpa pikir panjang lagi segera melesat menuju Raja Gendruwo. Aku mengarahkan pukulan Brajamusti ke arah kepala Raja Gendruwo. Sepintas dirinya melirik saat aku melompat ke arah pipi kanannya. Rasakan ini, setan terkutuk. Sebuah pukulan kulancarkan ke pipi Raja Gendruwo hingga mencekung. Setelahnya sebuah ledakan terjadi, menciptakan gelombang angin yang cukup besar. Raja Gendruwo terpental selangkah akibat pukulanku. Mbah Jawi dan Ki Kusumo terkejut dengan serangan yang aku lancarkan pada setan yang mereka sembah. Aswan mengambil kesempatan itu membawa dua orang warga yang ingin dijadikan tumbal, lalu membawanya ke tempat Ki Jarot. Apa yang terjadi? Tikus-tikus itu mulai menunjukkan batang hidungnya. Mbah Jawi menoleh ke arahku yang sudah melompat mundur beberapa meter. Berani sekali kau menyerangku. Raja Gendruwo bangkit kembali dengan wajah yang begitu kesal. Tidak ada yang bisa menumbalkan warga desa selagi ada kami di sini.
Aswan berdiri di sebelahku setelah memindahkan dua warga desa ke tempat Ki Jarot. Aku ingat siapa kalian, bocah dengan cincin Pantasona dan saudaranya. Baguslah kalau kau ingat. Bajingan tengek, gara-gara kau aku gagal mengambil pusaka milik Nyai Gadung. Di tengah ketegangan antara aku dan Mbah Jawi, tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah kerumunan warga desa. Jawi, kali ini mereka juga akan menggagalkan rencanamu lagi. Mendengar ledekan dari Ki Jarot, Mbah Jawi semakin naik pitam. Ia ingin menghampiri Ki Jarot, namun ditahan oleh Ki Kusumo. Biar aku yang mengurus dia, Jawi. Mbah Jawi mengangguk lalu kembali menghadap ke arah aku dan Aswan. Kali ini aku pasti akan mematahkan leher kalian. Mbah Jawi melompat dan melancarkan sebuah tendangan ke arahku, namun dihadang oleh Aswan dengan tendangan juga. Dra, biar aku yang urus dia. Kamu tahan Rojo Gendruwo. Kau pikir bisa mengalahkan Rojo Gendruwo seorang diri, bocah bodoh? Diam ketua bangka. Lawanmu adalah aku. Aswan mulai menyerang Mbah Jawi dengan ilmu bela dirinya. Terakhir kali kami bertarung dengan Mbah Jawi, pertarungan tersebut terasa berat sebelah karena ilmu batin dan bela diri Mbah Jawi berada di tingkat yang berbeda. Namun kini kami sudah bukan kami yang dulu. Aswan bisa mengimbangi ilmu bela diri Mbah Jawi hingga membuatnya sedikit terkejut karena perlawanan yang diberikan Aswan. Kali ini aku tidak akan kalah denganmu. Di sisi lain, Ki Jarot masih terus berusaha menghadapi murid-murid Wirogeni dan Surogeni yang mengepung warga. Pak Gandhi dan para warga hanya bisa menyaksikan Ki Jarot yang berusaha keras melindungi mereka. Kalian lihat Ki Jarot, apa kalian masih tidak percaya dengan dirinya? Dia berusaha melindungi kita meskipun hanya seorang diri. Ki Jarot melawan murid-murid Wirogeni dan Surogeni dengan penuh keberanian. Ilmu bela diri dan kekuatan batin yang dimilikinya mampu menandingi serangan mereka yang datang bertubi-tubi. Warga desa yang awalnya menyesali peran Ki Jarot kini menyadari betapa besar pengorbanannya untuk melindungi mereka. Di antara kerumunan warga yang terdiam terdapat ekspresi penyesalan yang tergambar di wajah mereka. Mereka menyaksikan Ki Jarot, sosok yang sebelumnya dianggap sebagai biang permasalahan, dengan penuh tekad berjuang demi keselamatan mereka. Kini warga tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan perjuangan Ki Jarot. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Terkadang di balik rupa yang menakutkan, ada hati yang penuh dengan kebaikan dan tekad untuk melindungi orang-orang tercinta. Ki Jarot meski tampak sangar, namun jiwa beliau ingin menyelamatkan kita semua. Sementara itu, Ki Jarot terus bertarung dengan penuh semangat menghadapi ancaman yang datang dari murid-murid Padepokan Surogeni dan Wirogeni. Tatapan matanya yang tajam dan langkah-langkahnya yang mantap mencerminkan keberanian dan tekad untuk melindungi desa. Di tengah pertarungan Ki Jarot dengan murid-murid Wirogeni dan Surogeni, tiba-tiba sebuah serangan kejutan berhasil mengenai Ki Jarot, membuat dirinya terdorong beberapa langkah. Seorang parubaya dengan tongkat di tangannya berdiri tegak dari arah serangan tersebut. Kusumo, lawanmu adalah aku, Jarot. Sementara itu, Rojo Gendruwo mulai memberi perintah pada demit-demit yang keluar bersamanya dari gerbang kuno untuk menyerang semua orang yang menghalangi ritual. Aswan yang bertarung dengan penuh semangat melawan Mbah Jawi kini kesulitan menghadapi serangan tak terduga dari demit-demit yang melibatkannya dalam pertempuran. Meski memiliki keterampilan bela diri yang tinggi, jumlah dan kekuatan demit-demit membuatnya kesulitan mempertahankan diri. Sial, mereka terus berdatangan. Ki Jarot yang sebelumnya berhadapan dengan Ki Kusumo terpaksa harus melawan demit-demit yang turut campur dalam pertarungan. Kekuatan demit-demit tersebut melebihi perkiraan Ki Jarot, membuatnya kesulitan mempertahankan posisinya. Apa hanya seperti ini kemampuanmu, Jarot? Sementara itu, Rojo Gendruwo mulai memberikan perintah pada demit-demitnya untuk menyerang warga desa yang berada di sekitar perbatasan. Warga desa yang awalnya menyaksikan pertarungan dengan harapan kini harus menghadapi ancaman yang lebih besar.
Teriakan dan tangisan memenuhi udara saat demit-demit menyerang dan menciptakan kekacauan di antara warga desa. Ki Jarot berusaha keras agar demit-demit tidak menyerang warga. Dirinya mulai kesulitan karena harus melindungi warga sekaligus bertarung dengan Ki Kusumo. Tolong aku! Teriak salah satu warga diseret oleh demit. Ki Jarot yang mendengar teriakannya menoleh ke orang tersebut. Namun, sebuah pukulan keras mengenai wajahnya hingga membuat dirinya terpental. Lihat kemana kau, Jarot? Lawanmu adalah aku. Sialan kau, Kusumo. Ki Jarot menyekat cairan merah yang keluar dari mulutnya tanpa memperdulikan Kusumo. Ki Jarot berlari ke arah warga yang meminta pertolongan. Sebuah amalan mulai terdengar dari mulut Ki Jarot, membuat dirinya seketika bergerak dengan cepat. Dirinya berhasil menyelamatkan warga yang dibawa demit, namun tidak bisa menyelamatkan dirinya dari serangan yang dilancarkan Kusumo untuk kedua kalinya. Ki Jarot, jangan pedulikan aku. Tetap saling jaga dan berdoa meminta perlindungan pada Yang Kuasa. Di sisi lain, aku sendiri dihadang oleh puluhan genderuwo dengan berbagai ukuran. Raja Genderuwo hanya duduk memperhatikan kami yang kesulitan menghadapi demit-demit pasukannya. Pandangan mata Raja Genderuwo yang tajam seakan menyiratkan kegembiraan melihat kami kewalahan. Pertempuran semakin meluas dan Raja Genderuwo terus menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Melihat Ki Jarot yang kewalahan menghadapi Ki Kusumo bersama demit-demit yang menyerang warga, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Wan, kita bersatu dengan Ki Jarot untuk melindungi warga. Tanpa pikir panjang lagi, aku dan Aswan segera bergerak menuju Ki Jarot yang masih tersungkur akibat serangan Ki Kusumo. Aswan melancarkan serangan cakaran Asoka pada Ki Kusumo, membuat dirinya melompat mundur. Ki Jarot gak apa-apa. Jangan pedulikan aku. Aku masih mampu untuk bertarung. Jangan terlalu memaksakan diri, Ki. Selama nyawaku masih ada, aku tidak akan berhenti untuk bertarung. Ki Jarot dengan keberanian dan tekadnya yang luar biasa bangkit kembali. Rasa ingin melindungi warga desa membuatnya tidak memperdulikan keadaannya. Ki Jarot benar-benar sosok yang luar biasa meskipun warga desa pernah membencinya dan mengucilkannya. Tidak ada sedikit pun perasaan yang membuatnya enggan melindungi warga. Aku, Aswan, dan Ki Jarot mengambil posisi di 3 arah berbeda dengan warga desa yang berada di tengah kami. Situasi saat ini benar-benar tidak menguntungkan. Kami tidak bisa leluasa menghadapi mereka sekaligus melindungi warga dari serangan dadakan. Tekanan yang kami terima semakin besar. Murid-murid Wirogeni dan Surogeni bekerja sama dengan demit pasukan Raja Genderuwo, menciptakan serangan yang terorganisir dan sulit dihadapi. Situasi kami saat ini bagai hewan-hewan liar yang terkepung dalam cakar-cakar buas pemburu. Ketegangan melingkupi seperti aroma bahaya yang mengancam setiap gerakan. Kami seperti kawanan binatang yang melindungi sarangnya, berjuang sekuat tenaga. Serangan yang tidak henti dari segala arah menyulut insting bertahan. Dan setiap langkah terasa seperti gigitan cakar yang mencoba merobek pertahanan. Para tikus-tikus mulai terpojok. Dasar pengecut, jika berani lawan aku 1 lawan 1. Untuk apa aku capek-capek melawan seekor tikus yang terpojok? Kami semakin terpojok mundur merapat pada warga desa. Kami terkurung di sebuah lingkaran yang dikelilingi pasukan demit dan pasukan Bajawi. Dalam keadaan terpojok di mana ancaman semakin mendekat dan kegelapan semakin menghimpit, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang memecah keheningan malam. Pandangan semua orang berbalik ke arah gerbang alas talangan. Dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil bak dengan rombongan di belakangnya melaju menuju pasukan demit dan murid-murid yang mengelilingi kami. Mobil tersebut dengan sigap membelah kerumunan, membuka jalur yang mengarah ke tempat kami. Rasa kebingungan dan ketegangan di wajah Mbah Jawi dan orang-orang yang mengepung tergambar jelas. Meski sudah dihalangi oleh demit-demit dan orang-orang, mobil tersebut tidak mengurangi kecepatannya, menerjang semua yang menghalang. Mikir kalau tidak ingin jadi perkedel.
Iya, Wan, mereka datang. Tepat di hadapan kami, mobil bak berhenti. Pasukan yang berada di belakang mobil bak mulai turun dan menyebar melindungi warga. Dah, kalian gak apa-apa. Gak apa-apa, Zah. Cuma sedikit kerepotan aja. Tidak perlu khawatir, Sena. Asa, ada 2 geledek di sini. Loh, Zoro, kamu juga ikut? Yo kalau ndak ikut nanti si mbahmu hilang karena pikunya kambuh. Waduh, sopo sing kowe omong pikune? Sebuah jitakan mengenai ubun-ubun Kuncoro. Aku tidak menyangka kalau Mbah Aryo juga datang ke sini, padahal aku tidak memberitahu dirinya. Simba kok? Aku yang menjemputnya, Sena. Mbah Arto? Aku senang mereka bisa tiba tepat waktu. Dengan kehadiran mereka, kami bisa memberi perlawanan pada Rojo Gendruwo. Suko menghampiri kami dan menceritakan kalau dirinya bersama Bima dan Reza sudah berhasil menyelamatkan anak-anak yang diculik. Bagus, kalau begitu kita hanya tinggal mengalahkan Rojo Gendruwo dan orang-orang itu. Jawi, keterkejutanmu terlihat begitu lucu. Kuwi sapa wong edan ya? Coro, kalau ngomong jangan sembarangan. Nanti disentil amandelmu sampai radang tenggorokan mau kamu. Waduh, kok serem ya? Mbah Jawi, Ki Kusumo bersama pasukannya mulai membuat barisan. Wajah kesal tergambar jelas dari ekspresinya. Dirinya tidak menyangka kalau akan ada bantuan yang akan datang membantu kami. Aku, Aswan, Mbah Aryo, dan yang lainnya berdiri menghadap Mbah Jawi dan pasukannya. Rojo Gendruwo juga ikut berdiri seolah menyadari kalau situasi akan semakin menegangkan dengan kehadiran bantuan yang datang. Makhluk besar itu Rojo Gendruwo, Sena. Nggih, Mbah. Dialah Rojo Gendruwo yang disegel di alas talangan. Kalian harus urus makhluk itu. Jawi dan 1 orang lagi biar jadi urusanku dan Arto. Suko, kamu bantu mereka. Siap, Mbah. Di malam satu suro yang mendalam, Desa Bonorowo menjadi saksi pertarungan epik antara kebaikan dan kegelapan. Sinar rembulan menerangi medan pertempuran, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di sekitar alas talangan yang kini menjadi saksi bisu akan nasib desa. Angin berderu dengan deras, menggoyangkan pepohonan dan menciptakan suara gemuruh alam yang membingkai pertarungan ini. Kelebatan bayangan di bawah sinar rembulan memberikan nuansa yang semakin mencekam, seakan malam itu menjadi saksi bisu dari ketegangan yang mencapai puncaknya. Di tengah gemuruh angin malam, para prajurit gaib dan manusia bersiap untuk saling menghadang. Tatapan-tatapan tajam dan pergerakan cekatan menciptakan atmosfer yang penuh tekanan. Setiap langkah dan gerakan bagai gerakan catur di atas papan kehidupan, menentukan arah takdir Desa Bonorowo. Pertarungan ini bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga pertarungan jiwa dan roh. Setiap serangan, setiap elusan angin malam terasa menjadi bagian dari takdir besar yang terjalin dengan rapi. Desa Bonorowo menjadi taruhan, dan semua yang terlibat dalam pertarungan ini paham bahwa kesejahteraan desa bergantung pada hasil pertarungan malam satu suro ini. Kalian pikir dengan kedatangan orang-orang yang membantu kalian bisa mengubah alur pertarungan ini? Jumlah kami lebih banyak dengan pasukan Demit dan Rojo Gendruwo yang berada di belakang kami. Kita lihat saja hasilnya nanti. Sena, biar aku mengurus Demit-Demit itu. Baik, Jai. Tolong bantuannya. Tanganku sudah gatal sejak tadi, ingin memisahkan kepala mereka. Bayanganku mulai membesar menyatu dengan kegelapan hutan. Tidak lama setelahnya muncul sosok raksasa yang bersemayam di cincin Pancasona. Mbah Jawi, Ki Kusumo dan pasukannya terperangah melihat sosok buta muncul di belakang kami. Warga desa sempat takut dengan Buto Jolo, namun Reza dan Kuncoro menjelaskan pada mereka kalau Buto Jolo adalah sekutu kami. Itu tetap tidak akan mengubah situasi. Semuanya, serang!
Bajawi memberi perintah untuk menyerang. Aku dan yang lainnya sudah siap menyambut mereka satu persatu. Bima, Reza, dan Kuncoro yang dibantu Ki Jarot berusaha membuka jalur agar warga desa bisa keluar dari alas talangan. Semuanya, lewat sini! Warga desa mengikuti mereka menuju gerbang alas talangan. Murid-murid Wisanggeni mulai menunjukkan ilmu bela diri mereka melawan orang-orang Wirogeni dan Surogeni yang ingin menyerang warga desa. Sementara itu, aku, Aswan, Suko terus menerjang menuju Rojo Genderuwo dengan menghadapi demit-demit yang menghalangi jalan kami. Tidak akan kubiarkan kalian lewat begitu saja. Ki Kusumo melancarkan serangan tendangan ke arahku namun belum sempat mengenaiku. Simba menghadangnya dengan tendangan yang mengenai perutnya. Terus maju. Kami terus menerjang menuju Rojo Genderuwo. Di tengah perjalanan tiba-tiba sebuah serangan yang dilancarkan Mbah Jawi mengarah ke arah kami. Namun dengan sigap Mbah Arto menghadangnya hingga membuat Mbah Jawi mundur beberapa langkah. Jangan halangi mereka. Sialan kau pengkhianat. Aku sempat terkejut dengan perkataan Mbah Jawi yang menyebut Mbah Arto pengkhianat, namun tidak ada waktu bagiku untuk mencari tahunya. Kini puluhan genderuwo dengan berbagai ukuran dan bentuk menyerang dengan ganas menghadang langkahku, Aswan, dan Suko. Kuku-kuku panjang mereka seperti senjata tajam yang siap merobek kulit dan daging. Mereka bergerak tanpa perasaan. Hawa gelap di sekitar mereka semakin membuat serangan mereka terasa mencekam. Beberapa genderuwo yang lebih besar melompat tinggi ke udara mencoba menghantam dari atas. Sementara itu yang lebih kecil meluncur cepat dari samping, berusaha untuk mengecoh dan menyerang dari belakang. Mereka bergerak begitu cepat dan lincah, membuat pertahanan kami semakin sulit dijaga. Dari belakang suara langkah berdebam membuat kami seketika menoleh ke arah belakang. Secara bersamaan, Buto Jolo yang berlari menciptakan sedikit guncangan akibat langkah kakinya yang besar. Sebuah pukulan besar ia lancarkan pada pasukan genderuwo yang menghadang kami, membuat mereka seketika berhamburan ke segala arah. Terus maju, Sena. Kalahkan makhluk itu. Terima kasih banyak, Kiai. Teman-teman Mas Sena memang keren. Kini jalur sudah terbuka lebar menuju Rojo Genderuwo yang masih memperhatikan sembari melipat tangannya. Aku mulai membacakan amalan Brajamusti. Suko mengayunkan pusaka cemetinya. Aswan menyelimuti dirinya dengan aura Asoka membuat mata dan tangannya seperti seekor harimau. Dirinya menggunakan 80% kekuatan Asoka. Rojo Genderuwo yang sadar kalau kami ingin menyerang dirinya sekuat tenaga seketika berdiri siap untuk menghalau serangan kami. Aswan melesat lebih dulu dengan kecepatannya. Dirinya melompat ke wajah Rojo Genderuwo, lalu mencakar matanya, hingga membuat Rojo Genderuwo menutupi wajahnya dengan satu tangannya. Wah, kurang ajar! Selagi dirinya tidak bisa melihat, Suko yang sudah mengambil ancang-ancang seketika melancarkan serangan cemetinya mengenai dada Rojo Genderuwo. Sebuah ledakan tercipta dari serangan Suko. Tanpa menunggu lama, aku melompat dan mengarahkan pukulan Brajamusti di bagian perut Rojo Genderuwo. Seranganku membuat perutnya seketika mencekung, lalu terpental membuat dirinya seketika terduduk dengan memegangi perutnya. Manusia kurang ajar, akan kuhabisi kalian. Rojo Genderuwo meskipun terkena serangan dari kami bertiga mulai bangkit kembali dengan kekuatan yang mengejutkan. Wajahnya yang sebelumnya tertutup oleh tangannya kini terungkap dengan riasan wajah yang semakin menyeramkan. Luka cakaran di wajahnya pun seakan tidak pernah terjadi, seolah tubuhnya memiliki kemampuan untuk pulih dengan cepat. Suko yang telah melancarkan serangan cemetinya merasa terkejut karena serangannya tidak meninggalkan bekas apapun di tubuh Rojo Genderuwo. Ethan, seranganku tidak berefek apapun. Sementara itu, pukulan Brajamusti yang aku lancarkan juga tidak memberikan efek yang diharapkan. Tubuh Rojo Genderuwo seakan mengandalkan kekuatan gaib yang sulit untuk diukur. Ia bangkit dengan kemarahan yang membara. Mata merahnya menyala menciptakan aura yang semakin mencekam. Kalian hanya manusia hina yang berani mengganggu ritual yang ditujukan padaku.
Kini kalian akan menghadapi kekuatan sejatiku. Raja Gendruwo menggerakkan tangannya menciptakan energi gelap di sekitarnya. Situasi semakin sulit dan aku menyadari bahwa melawan Raja Gendruwo bukanlah tugas yang mudah. Kekuatan gaib yang dimilikinya sangat besar dan kami harus menemukan cara untuk mengatasinya. Dia pasti memiliki kelemahan. Kita serang lagi secara bersamaan dari berbagai arah. Aku yakin kalau Raja Gendruwo sekalipun pasti memiliki kelemahan. Kami kembali menyerang Raja Gendruwo dari berbagai arah mencari kelemahan dirinya. Raja Gendruwo mengayunkan tangannya ke arah kami, namun dengan mudah kami menghindarinya. Jika terkena sekali saja serangan yang dilancarkan oleh Raja Gendruwo, mungkin kami akan langsung kehilangan nyawa. Tetap berhati-hati, jangan sampai terkena serangannya. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh kami bertiga. Namun Raja Gendruwo tetap kukuh tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tubuhnya terasa seperti dilindungi oleh aura kegelapan yang sulit ditembus. Setiap serangan yang kami lakukan tampaknya sia-sia dan kelelahan mulai menyergap. Raja Gendruwo tertawa merendahkan menciptakan suasana yang semakin tegang. Kalian tidak bisa apa-apa. Kekuatan ini diberikan oleh yang lebih tinggi. Dan kalian hanya manusia lemah. Kami saling pandang mencari cara untuk mengatasi situasi yang semakin sulit ini. Pikiran bekerja keras mencari celah atau kelemahan yang mungkin dimiliki Raja Gendruwo. Namun hingga saat ini kami belum menemukan titik lemah yang dapat dimanfaatkan. Tiba-tiba Raja Gendruwo menghentikan tawa merendahnya dan menatap kami dengan mata merah menyala. Raja Gendruwo menggerakkan tangannya dan dari dalam tubuhnya keluar energi gelap yang semakin membesar. Aura kegelapan itu merambat ke seluruh tubuhnya, mengubah wujudnya menjadi sosok yang lebih mengerikan. Kalian akan menyesal telah menggangguku. Kami bertiga melihat ke arah Raja Gendruwo dengan kesiapan yang lebih serius. Situasi semakin rumit dan pertempuran melawan Raja Gendruwo akan membutuhkan strategi dan kekuatan yang lebih besar. Kami harus menemukan cara untuk menghadapi kekuatan sejati Raja Gendruwo. Tidak ada pilihan lain, aku hanya menggunakan tombak Madusena untuk melawannya. Aku segera mengambil posisi duduk bersila, lalu mengeluarkan batu panca putih dari saku celana aku. Sebuah amalan pemanggil mulai kubacakan. Batu panca putih mulai bersinar terang. Setelahnya sebuah tombak muncul dengan cahaya yang mulai meredup. Tombak Madusena. Raja Gendruwo mengenali tombak yang berada di genggamanku sekarang. Raut wajah yang semakin kesal mulai tergambar dari ekspresinya. Jadi kalian adalah keturunan Senapati. Benar. Aku adalah keturunan Senapati Jayandaru yang menyegel dirimu di alas salangan. Senapati, akan kubalaskan dendamku dengan mengambil nyawa keturunanmu. Aku, Arswan dan Suko berdiri sejajar, siap menghalau serangan yang akan dilancarkan Raja Gendruwo. Sena, hindari serangan itu. Raja Gendruwo mengambil kuda-kuda menyerang. Dari tangannya muncul asap hitam yang menguap. Aku mulai sadar akan bahaya serangan yang akan dilancarkan Raja Gendruwo. Aku seketika menyuruh Suko dan Aswan untuk menghindarinya. Hindari serangan itu. Kita tidak bisa menangkisnya. Aku melompat menjauh dari Raja Gendruwo. Aswan melesat ke kiri, sedangkan Suko ke sisi kanan. Dari belakang Suko, sosok Gendruwo berlari bersiap melancarkan serangan cakarnya ke arah punggung Suko. Suko, menghindar! Spontan Suko berbalik arah menghindari serangan Gendruwo itu, lalu menghantamnya dengan cemeti miliknya. Namun sialnya, setelah memberi serangan, Suko salah mengambil pijakan hingga membuatnya tergelincir. Raja Gendruwo yang sudah siap melirik ke arah Suko lalu mulai mengayunkan tangan besarnya ke arah Suko. Mataku mulai melebar. Tidak akan sempat untuk aku dan Aswan menyelamatkan Suko dari serangan Raja Gendruwo. Suko!
Sebuah hentakan besar terjadi membuat tanah di alas talangan seketika seperti terjadi gempa. Tanah berterbangan, aku tidak bisa melihat Suko yang diserang oleh Raja Gendruwo. Suko! Enggak mungkin, Dra. Aku terduduk lemas melihat bekas pukulan dari Raja Gendruwo yang menciptakan lubang yang cukup besar. Tidak ada yang tersisa dari lubang itu, bahkan tubuh ataupun baju Suko. Satu tikus sudah lenyap, tinggal 2 tikus lagi. Situasinya seketika menjadi sunyi, suara angin berdesir dan dedaunan bergerak pelan, menciptakan atmosfer kesedihan yang mendalam. Aku masih terduduk, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aswan berdiri di sebelahku. Wajahnya penuh dengan rasa kehilangan dan kemarahan. Mata kami bertemu mencerminkan kesedihan yang mendalam. Suara tawa Raja Gendruwo masih bergema di sekitar kami, menyakitkan hati yang sudah terluka. Hentikan tawamu itu, makhluk terkutuk. Aswan tidak bisa mengendalikan emosinya. Dirinya menggenggam kalung Asoka untuk menggunakan 100% kekuatan Asoka. Namun belum sempat melancarkan serangan, tiba-tiba suara yang tidak asing keluar dari dalam hutan bersama seorang parubaya dengan tasbih di tangannya. Mas, aku tidak apa-apa. Suko, syukurlah. Aku menatap orang yang berjalan bersama Suko. Aku yakin dirinya lah pasti yang menyelamatkan Suko. Tapi siapa dia? Dan dari mana dia datang? Sementara itu, Simbahku dan Mbah Arto yang sedang bertarung seketika menoleh bersamaan ke arah orang yang berjalan dengan Suko. Tidak mungkin. Itu... Simbahku dan Mbah Arto seketika melangkah mundur menghampiri orang tersebut. Senyuman terpancar dari wajah 3 orang parubaya itu. Mbah Arto dan Simbahku seolah sudah sangat mengenalinya. Suseno, bagaimana bisa dirimu berada di sini? Aku mendapatkan panggilan oleh temanku Jarot yang meminta bantuan. Apa-apaan ini? Kita dipertemukan di saat seperti ini. Mbah Jawi yang melihat ketiga parubaya itu mulai melebarkan matanya seolah sadar akan satu hal. Ki Kusumo yang berada di sebelahnya juga memasang ekspresi terkejut yang sama. Tidak mungkin. Jangan-jangan mereka adalah 3 pendekar Trimukti.